Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasi hasil penelitian ini. Tim gugus PKL mendapatkan tugas fakultas untuk melakukan pengembangan sistem online SIM PKL untuk monitoring umpan balik kinerja praktek kerja lapangan mahasiswa FMIPA UNES. Ini yang kami gunakan sebagai judul penelitian ini. Baiklah, saya mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Mengapa SIM PKL masih perlu dikembangkan secara bertahap? SIM PKL adalah sistem online untuk manajemen PKL di FMIPA UNES yang dipresentasikan atau diimplementasikan sejak tahun 2017. Selama ini SIM PKL terbatas untuk koordinasi internal antara fakultas, prodi, dan mahasiswa, terutama dalam layanan persiapan administrasi hingga pelaksanaan di lapangan. Sedangkan penilaian kinerja mahasiswa masih menggunakan lembar nilai yang dikirim pembimbing lapangan di akhir kegiatan, sehingga mitra hanya menilai sikap dan kinerja selama di lapangan. Nah, dengan layanan ini ada dua aspek penting yang belum termonitor langsung dalam sistem, yaitu penilaian online oleh pembimbing lapangan serta umpan balik mitra terkait efektivitas layanan administrasi dan kesiapan mahasiswa. Untuk itu dilakukan pengembangan agar mitra bisa mengakses SIM PKL dan memberikan umpan balik secara online. Jadi tujuan penelitian ini adalah membuka SIM PKL untuk mitra atau pembimbing lapangan agar bisa memberikan penilaian secara online terhadap mahasiswa sekaligus memberikan umpan balik terkait efektivitas layanan administrasi dan kesiapan mahasiswa. Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan pendekatan sederhana, yaitu menambahkan menu dari fitur yang sudah ada sebelumnya. Ada dua instrumen yang dimasukkan ke dalam sistem SIM PKL, yaitu form penilaian sikap dan keterampilan mahasiswa dan form umpan balik mitra. Kemudian instrumen yang sudah siap diuji coba terhadap semua mahasiswa FMIPA diaplikasikan langsung pada pelaksanaan PKL dan mahasiswa yang tengah menyelesaikan penilaian pada periode Juni hingga Agustus 2020. Kemudian data yang terkumpul ditabulasi dan analisis secara deskriptif. Hasil pengembangan menu SIM PKL difokuskan di tahapan SIM PKL tahap 11, nanti ditampilkan pada tabel 1, di mana setelah pengembangan pihak mitra akan dapat mengakses SIM PKL untuk memberikan penilaian dan umpan balik. Penilaian PKL oleh pembimbing lapangan bisa dilakukan setelah mahasiswa masuk tahap 11, yaitu akhir proses pelaksanaan PKL. Selain mengakhiri pelaksanaan di lapangan, mahasiswa nanti akan diminta memasukkan alamat email mitra sebagai link untuk penilaian. Lalu dengan alamat email inilah pihak mitra akan punya link menuju SIM PKL. Disitulah mitra atau pembimbing lapangan akan menilai mahasiswa yang dibimbingnya serta memberikan umpan balik sesuai pernyataan yang diminta di dalam kuesioner. Adapun hasil uji instrumen diperoleh ada sejumlah
30 mahasiswa yang terjaring menyelesaikan PKL di masing-masing instansi mitra, lalu rekapitulasi kinerja dan umpan balik juga diperoleh, dirangkum, disajikan pada tabel 2, nanti ditunjukkan. Dan rekapitulasi saran masukan oleh mitra terhadap fakultas dirangkum pada tabel 3. Nah, ini adalah gambaran tahap pelaksanaan PKL yang ada di SIM PKL. Tahap 1 sampai dengan 7, maaf ini tidak saya masukkan di sini, adalah tahap persiapan, sedang tahap 8 sampai 12 adalah tahap pelaksanaan dan penyelesaian laporan PKL. Nah, pada tahap 11 ini yang dikembangkan dan difokuskan untuk dapat diakses mitra dalam memasukkan nilai serta umpan balik. Kemudian di tabel 2, dari 30 instansi mitra, di sini terlihat 25 pembimbing lapangan mengatakan kinerja mahasiswa selama di instansinya sangat memadai. 4 diantaranya memberikan penilaian cukup dan 1 instansi memberikan nilai kurang. Artinya ada 1 mahasiswa yang pada periode tersebut mungkin tidak mencapai apa yang disyaratkan dalam aspek-aspek penilaian sehingga dinilai kurang. Aspek yang dinilai pada kinerja ini adalah meliputi kesesuaian ilmu, pemahaman, keterampilan, kualitas kerja, etika dan kesopanan, disiplin, kerjasama, serta kemampuan berinteraksi. Pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa meskipun kecil 6%, tapi ada 2 poin yang menurut mitra perlu dievaluasi dan diperbaiki oleh pihak instansi kita ya, oleh pihak FMIPA, yaitu alokasi waktu di lapangan dirasa kurang jika hanya 23 hari kerja. Jadi ada 2 yang mengatakan kurang. Mitra menilai penyerapan ilmu yang diperoleh di lapangan belum tuntas karena selama di lapangan mahasiswa ternyata butuh masa adaptasi sekitar 1 minggu, kemudian diberi tanggung jawab yang rata-rata membutuhkan penyelesaian 1 bulan. Meskipun tidak secara eksplisit disampaikan, tetapi idealnya minimal 1,5 bulan. Itu simpulan dari saran-sarannya. Terkait dengan surat menyurat, SIM PKL juga dinilai belum efektif karena menurut mereka prosesnya terbilang lamban. Mitra tidak memahami bagaimana prosesnya di internal, tetapi faktanya sering jarak waktu antara permintaan dengan turunnya permohonan resmi surat observasi kalau di tahapan PKL itu cukup lama. Sementara pihak mitra surat permohonan PKL rata-rata datang lebih dari 3 atau 4 perguruan tinggi per periode. Sedangkan waktunya tentu akan dijadwalkan, digilir. Jika tidak segera datang surat resmi, maka umumnya akan keduluan dengan surat permohonan masuk yang lain dari perguruan tinggi yang berbeda. Dengan adanya hal semacam itu, biasanya nanti mahasiswa akan digeser diterima pada periode berikutnya. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa
SIM PKL yang dikembangkan ini memberikan 2 masukan penting, yaitu pertama, penilaian kinerja mahasiswa dinilai cukup dan sangat efektif oleh mitra, dan 3% menilai kesiapan mahasiswa kurang. Lalu yang kedua, terkait keefektifan sistem online PKL, 93% mitra memberikan penilaian positif kepada institusi, 7% memberikan saran untuk perbaikan. Demikian saya rasa secara singkat saya sampaikan paparan artikel saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.